His perfect love. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Hagai 1 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari kita mulai memperhatikan keadaan kita. Oleh karena kisah 5 anak dara yang bodoh karena tidak memperhatikan apa yang mereka butuhkan, yaitu minyak. Sementara 5 gadis yang bijaksana menyiapkan dan membawa minyak cadangan. Sehingga 5 gadis bodoh ini pun ditolak. Tetapi 5 gadis yang siap menerima perkenanan Tuhan masuk dalam pesta yang dijanjikan Tuhan. Jadikanlah waktu yang ada di saat-saat ini menjadi waktu untuk memperhatikan tentang keadaan hidup kita. Jadikanlah waktu yang ada saat ini tidak hanya untuk mengamati hidup kita, tapi periksa kembali apa yang masih kurang di dalam hidup kita, segera perbaiki agar perkenanan Tuhan atas kita ketika saatnya tiba, kita sudah bersiap sedia. Sebab suatu waktu nanti Tuhan akan datang kembali menjemput kita di awan-awan bersama para kudusnya, seperti yang tertulis di dalam Mazmur 96 ayat 13. Dikatakan, karena Dia datang untuk menghakimi bumi, Dia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenarannya. Itulah sebabnya Bapak Ibu, berhentilah sering tengok-tengok keluar dan mulailah untuk melihat ke dalam, melihat diri kita sendiri, mengintrospeksi diri, cari kekurangan kita dan cari hal-hal yang belum kita selesaikan. Karena saat kita melihat keluar, kita akan mudah mencerna, mengamati, bahkan memberikan komentar. Akan tetapi Bapak Ibu, yang di luar itu bukan urusan kita. Sebab bagian kita adalah manusia batinia, yaitu yang ada di dalam kita. Dan hal itu harus sepadan dengan Kristus. Seperti yang tertulis di dalam Matius 5 ayat 48. Dikatakan, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Jadi proses pembentukan yang Tuhan buat di dalam diri kita, itulah yang menyebabkan Allah sering menguji kita dengan adanya masalah dan cobaan. Walaupun dikatakan cobaan bukan datang dari Tuhan, tapi dengan datangnya masalah dan cobaan, Tuhan akan melihat bagaimana kita merespon ketika kita menghadapi semua itu. Dan seharusnya kita menyadari bahwa di titik itulah kita beranjak menjadi lebih dewasa dan kita sedang dipersiapkan menyambut kedatangan Tuhan kali kedua. Di dalam Lukas 21 ayat 10 sampai 11 dikatakan, Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Bapak Ibu, hampir semua tanda-tanda yang disebutkan di dalam Alkitab sebagian besar telah digenapi.
Dan mungkin kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang kembali. Tapi yang pasti Tuhan sedang akan datang. Dan kisah perumpamaan mengenai hal kedatangan Tuhan itu disampaikan dengan gambaran dari 10 anak gadis yang sudah berdandan dan siap menyongsong mempelai yang ternyata datang secara tiba-tiba. Jadi mari kita bersiap. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan. Mari kita kejar perkenanan Tuhan. Dan jangan biarkan dunia merebut perhatian kita. Tetapi perhatikanlah apa yang ada dalam diri kita. Apakah ada kekurangan di dalam hidup kita, sehingga kita dapat memperbaikinya sampai pada kesempurnaan dan menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Tuhan Yesus memberkati.